Oke pemirsa, kembali lagi di Ngopi Pagi. Hari ini kita kedatangan narasumber, namanya Mbak Weni ya. Ini kita mau bincang santai aja, ngobrol santai, nggak kayak biasanya. Soalnya ini ada sesuatu yang kita dengar kurang baik dari netizen kayak gitu. Makanya kita hari ini ngobrol santai sama Mbak Weni. Bisa kenalan dulu Mbak Weni? Ya, nama saya Weni Islamiati dari Boyolali, dari Kumukrejo. Oke, sekarang masih menempuh pendidikan? Masih kuliah di Solo. Iya, masih kuliah. S1, ambil S1 atau D3? D3 keuangan. Ya. Oke. Mbak Weni, kemarin kan sempat ada perbincangan yang kurang enak nih dari warga, kebetulan karena kita masih satu kabupaten juga. Nah ini aku pengen tahu nih Mbak, kemarin kan ada yang ngomong soal BST itu kan, yang nggak tepat sasaran itu. Ceritanya gimana Mbak kalau di desanya Mbak Weni gitu? Nah kebetulan itu kan gini Mbak, saya selaku anak kepala desa, nah dapat bantuan BST itu dapat terus. Tapi kan bapak saya pun nggak mengusulkan, nggak meminta juga. Itu data kan dari atas kayak gitu. Saya juga bengong, kaget kok saya dapat gitu kan. Terus ya udah, habis itu tetap saya ambil bantuan itu, tetap saya ambil. Ya walaupun perasaan saya takut, deg-degan, nanti apa kata orang kok saya yang anak kepala desa dapat gitu. Tapi tak ambil, tapi uangnya itu juga saya kasihkan ke orang yang berhak menerima lagi. Enggak semua tak pakai itu, enggak. 600.000 itu saya bagikan ke 3 orang. Oh itu yang 600.000 berarti yang 3 bulan bertahap itu ya? Iya. Kalau sumbernya itu emang dari sananya datanya kayak gitu? Iya, kan turun ke katanya bapak itu turun ke kelurahan. Turun ke kelurahan itu udah dikoreksi dari pihak kelurahan. Nama saya udah dicoret, udah diganti sama orang yang berhak menerima gitu kan Mbak. Terus dibawa ke atas lagi, ke pusat lagi, turun lagi itu kok nama saya masih, dan itu data yang fix yang udah harus menerima bantuan seperti itu, jadi udah nggak bisa diubah lagi. Nah saya ambil, tapi uang 600.000 itu saya bagikan ke 3 orang lagi, nggak saya pakai, dan itu ada buktinya juga buat orang yang menerima itu. Oke, gitu. Itu yang dibagikan buat 3 orang itu untuk tahap pertama atau gimana ya? Tahap pertama. Iya, soalnya kan ada 3 tahapan ya, kalau 600.000 itu ada 3 tahapan. Terus dibagikan sama 3 warga. Kalau 3 warga itu satu RT atau gimana, Mbak? 3 warga itu beda RT. Yang satu RT saya, RT sebelah, terus RW lain lagi ada. Iya, gitu. Terus kalau dapatnya referensi karena maksudnya bisa tahu ini lebih tepat sasaran, maksudnya lebih bagus saya kasih ke ini itu. Pikirannya dari mana itu? Saya kan juga lama toh Mbak di situ, jadi kan udah tahu orang-orang yang berhak menerima itu mana. Terus dengar juga orang ini nggak dapat, ya udah saya kasih. Gitu. Jadi emang tahu orang itu belum tercover. Seperti itu. Jadi uang itu nggak tak gunakan sendiri, dan nama saya bisa muncul itu bapak nggak meminta, nggak mengusulkan. Jadi ya udah saya hanya ngambil, saya kasihkan lagi ke orang yang berhak menerima lagi, seperti itu. Kalau mekanisme pengambilannya sendiri gimana itu Mbak? Maksudnya kan kalau kemarin yang teman saya tahu itu harus datang pakai kupon gitu ya. Terus Mbak Weni ikut ngantri juga atau gimana tuh? Kita lebih tahu detailnya lagi ya. Itu datang ke kelurahan kayak gitu, bawa kakak sama bawa KTP, nanti itu dikumpulkan terus dapat uang 600.000. Tapi Mbak Weni ke kelurahan juga waktu ambil tahap 1 kan ya? Iya. Tahap 1 itu ke kelurahan juga? Iya, ke kelurahan. Oke, berarti pas gitu. Maksudnya emang momennya hari itu berarti barengan sama warga juga dong ya? Iya. Otomatis ada yang tahu, ada yang lihat. Iya. Terus dari situ komentarnya warga gimana? Ya ada Mbak yang bilang, weh kok dapat kayak gitu. Terus tapi semakin kesini kan juga yang tak kasih itu orangnya tuh bilang juga sih Mbak sama orang, kalau anak kepala desa
yang dapat bantuan itu pun uangnya nggak digunakan sendiri seperti itu, uangnya dikasihkan ke saya sama orang-orang yang berhak menerima lainnya. Tapi sempet lah ya, maksudnya kayak denger omongan yang negatif gitu kan? Banyak di hari-hari itu setelahnya beberapa hari. Banyak. Tapi habis dapat itu langsung disalurin gitu? Iya, langsung saya ambil ke kelurahan terus saya kasihkan ke orang yang berhak, langsung datang ke rumahnya ke 3 orang itu. Kalau tanggapannya orang yang dikasih itu gimana? Kan mereka nggak tercover tuh, harusnya mereka dapat. Salut Mbak, katanya kan banyak juga yang dapat mampu padahal tapi digunakan sendiri. Terus bapaknya itu juga salut, bilang alhamdulillah mau memberikan lagi ke orang yang berhak menerima seperti itu. Ini kan 3 tahapan nih Mbak Weni ya? Iya. Kalau misal nanti tahap kedua, tahap ketiga kan berarti masih tetap ada yang namanya? Ada. Itu nanti gimana dong tindak lanjutnya? Kalau misal Mbak Weni datang lagi ke kelurahan mungkin bakalan jadi booming lagi tuh para warga gitu kan? Iya. Kok masih tetap dapat sih? Bukannya dialihkan gini gitu kan? Komentarnya warga. Terus Mbak Weni ini sendiri gimana nih? Tetap saya ambil Mbak nanti, tapi ya udahlah tetap saya ambil, tapi tetap nanti saya bagikan ke RT lain lagi. Kan di Gumukrejo itu ada 19 RT. Nah itu nanti tak bagi ke yang sekiranya memang sangat-sangat membutuhkan lagi. Tinggal berarti 2 kali lagi ya? 2 kali lagi. Nah itu nanti juga tak kasihkan lagi ke orang yang berhak menerima lagi. Rencananya tetap mau dipecah lagi tuh satu bantuan? Iya, satu kali penerimaan kan 600.000, itu nanti tak jadikan 3 orang, 200, satu orang dapat 200 seperti itu. Udah ada referensinya ya? Udah. Bakal ini. Udah. Oke, jadi apa ya, ceritanya ini tuh positif banget. Kita itu nggak boleh menilai seseorang dari apa yang kita lihat pertama. Seharusnya ya sebagai warga itu kita kayak tanya dulu seperti apa gitu. Kalau Mbak Weni sendiri perasaannya gimana setelah, maksudnya pasti kan dengar tuh omongan-omongan yang negatif gitu kan? Iya. Ya mungkin mau ngasih pesan sama teman-teman, kalau sebenarnya tuh gini gitu kan. Mbak Weni mungkin bisa cerita sendiri detailnya seperti apa gitu. Kalau ya kayak pesan saya aja sih Mbak ya, pesan saya aja kalau yang orang yang udah merasa mampu jangan malah berlomba-lomba jadi orang miskin gitu ya. Kalau dapat bantuan, kalau sekiranya mampu ya udah kita kasihkan lagi yang tidak mampu, yang berhak menerima, seperti itu aja. Oke, siap, bagus banget statementnya. Mungkin cukup ya, apa yang disampaikan Mbak Weni cukup mewakili. Kalau misal kita emang udah mampu, bantuan itu bisa disalurkan ke orang lain kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Mbak Weni untuk waktunya, sama-sama. Berkenan, soalnya ini kita dadakan juga karena kita dari wartawan, kita tahu informasi dari luar soal info yang kurang menyenangkan, makanya kita undang Mbak Weni kesini untuk cerita lebih detailnya seperti itu. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton. Silahkan klik tombol like-nya, silahkan tinggalkan komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.